Bincang Sehat. Bincang Sehat. Bincang Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar dan pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Bagus Pratomo seperti biasa kembali menyapa Anda dalam program acara Bincang Sehat. Selama 60 menit ke depan kami akan mencoba menyuguhkan berbagai informasi teraktual dari dunia kesehatan. Dan episode kali ini merupakan hasil kerjasama antara LPPL Radio Temanggung FM dengan Klinik Estetika Dermalife yang didukung pula oleh IBI, Ikatan Bidan Indonesia Cabang Temanggung. Nah, hari ini kita sudah hadirkan satu tamu spesial di studio kami yang kita akan membahas satu tema yang spesial pula, yaitu mengenai lansia sehat dan produktif. Nah, untuk itu seperti biasa, para pendengar dan pemirsa semua bisa bergabung langsung bersama kami nantinya melalui layanan interaktif di WA Chat melalui nomor 088 227 860 948. Atau Anda juga bisa kirimkan pertanyaan melalui DM di IG maupun Twitter Radio Temanggung FM. Dan tayangan ini seperti biasa juga Anda bisa menikmati melalui 94.8 FM maupun channel YouTube Radio Temanggung FM. Dan juga Anda bisa saksikan melalui live streaming di www.tvdesa.id, TV Desa Jakarta. Baik, langsung saja kita sambut bersama tamu kita siang hari ini, Ibu Artati Dianasari. Assalamualaikum Bu Artati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bagus. Baik, alhamdulillah ini setelah sekian lama Bu Artati tidak menyapa para pendengar dan pemirsa semua, kita bisa berjumpa lagi siang hari ini Bu Artati. Iya, terima kasih. Baik, dan hari ini kita akan membahas satu hal mengenai lansia, begitu ya, karena memang jumlah lansia di sekitar kita memang kita ketahui cukup banyak dan sangat penting bagi beliau-beliau ini untuk bisa tetap hidup sehat dan juga bahkan produktif. Nah, makanya dari kehadiran Bu Artati hari ini mudah-mudahan nanti akan mendatangkan manfaat untuk para lansia di rumah ini ya, ingin bagaimana bisa tetap sehat, produktif juga, atau juga bahkan yang bukan lansia tapi punya orang tua atau kakek nenek yang lansia di rumah, bagaimana kita menjaga beliau-beliau ini agar tetap sehat dan produktif. Baik, langsung saja ini Bu Artati untuk mengawali bahasan kita hari ini, mungkin ada baiknya Bu Artati bisa jelaskan terlebih dahulu yang dimaksud lansia itu sendiri apa gitu, artinya batasan rentang usianya berapa sih? Untuk lansia itu sendiri adalah tahap pertumbuhan terakhir proses manusia. Usia 60 tahun ke atas. Jadi seseorang yang sudah 60 tahun ke atas disebut dengan lansia. Adapun batasan-batasannya, umur 45 sampai 59 tahun dikatakan pralansia. Usia 60 sampai 70 tahun adalah lansia atau lanjut usia. Sedangkan usia 70 tahun ke atas adalah lanjut usia yang sangat rentan sakit atau beresiko. Jadi bahkan lansia itu sendiri masih ada subkategorinya gitu ya. Ada pralansia, ada lansia, bahkan ada lansia yang sudah masuk kategori sangat beresiko terkena berbagai penyakit. Oke, nah ini kemudian kita membahas hal ini memang sebanyak apa sih sebenarnya lansia di sekitar kita, Bu Artati? Apakah memang jumlahnya ini mayoritas di sekitar kita ini lansia kah atau seperti apa? Iya, justru ketika jumlah lansia itu semakin banyak, berarti angka indeks prestasi pembangunan itu baik. Angka kelahiran sedikit, tapi jumlah lansia akan lebih banyak. Itu berarti benar-benar sesuai dengan standar kesehatan di kabupaten tersebut. Itu udah hak mereka untuk lebih mendapat pelayanan yang lebih baik. Berarti angka harapan hidupnya tinggi seperti itu ya, suatu wilayah kalau sampai lansianya banyak di satu wilayah tersebut. Oke, jadi ini sebenarnya satu hal yang perlu kita syukuri, keberadaan para lansia tentunya yang sehat gitu ya di sekitar kita. Nah, apa saja sebenarnya yang terjadi nih perubahan pada diri manusia ketika dia sudah memasuki usia lansia? Karena tadi disebutkan ini kan fase perkembangan terakhir ya manusia.
Jadi banyak sekali perubahan yang sangat tampak, yaitu di kulit. Di kulit terjadi penurunan kolagen sehingga kulit mudah keriput, berkerut, bahkan kendor. Selain itu terjadi penurunan kelenjar keringat sehingga wajah nampak seperti kering atau kulit menjadi kering. Selain itu jantung, terjadi penebalan di arteri, juga pelemahan pada katup jantung, mengakibatkan lansia itu mudah sering sakit. Pada paru-paru terjadi kemunduran elastisitas, jadi semakin tidak elastis sehingga paru-paru itu pun juga bekerja semakin tidak baik. Selain itu di asam lambung produksi asam lambung menurun, mengakibatkan lansia mudah terinfeksi. Selain itu pengecat, para lansia sudah berkurang untuk merasakan ini rasa apa toh. Jadi nafsu makan juga sudah berkurang, mengakibatkan lansia juga menjadi lemah. Otot-otot juga semakin berkurang, terutama tulang, terjadi pengeroposan tulang yang disebut dengan osteoporosis. Bahkan tulang-tulang juga akan menipis sehingga tulang-tulang mudah terserang peradangan yang disebut dengan osteoartritis. Selain itu juga terjadi penurunan hormonal, terutama pada wanita hormon estrogen, pada laki-laki hormon testosteron. Kemudian penurunan imun juga sangat rentan mudah terserang penyakit, juga penurunan daya otaknya. Seperti itu. Jadi banyak sekali perubahannya ya yang terjadi. Dan mungkin itu tadi baru sebagian yang dijelaskan oleh Bu Artati ya, karena kita tahu banyak juga keluhan-keluhan, misal para lansia di luar sana yang penglihatannya juga terganggu, mulai ada katarak, giginya mulai banyak yang tanggal gitu jadi ompong ya. Dan ada juga nih dua gejala yang mungkin perlu saya cari tahu nih. Ada dua gejala yang sering terjadi pada lansia. Yang pertama nih sulit untuk tidur nyenyak gitu Bu Artati. Ketika malam hari sering kali terbangun, tidak bisa tidur lelap gitu ya. Yang kedua menahan buang air kecil yang agak susah gitu. Jadi sering sekali akhirnya buang air kecil ke kamar mandi. Ini penyebab dua hal ini apa nih Bu Artati? Salah satunya lansia merasa kelelahan. Terus mungkin lansia tersebut sering mengkonsumsi minuman yang mengandung kafein seperti kopi, juga teh. Itu akan membuat sulit tidur. Jadi sebaiknya kalau lansia mengkonsumsi minuman yang berkafein boleh, tapi sebaiknya pada siang hari. Bila kelelahan, kita bisa merangsang refleksinya dengan mandi air hangat. Mandi air hangat, terus merasa nyaman, juga ganti pakaian. Mungkin tempat tidurnya pun juga harus bersih. Itu membuat para lansia bisa tidur dengan nyaman. Tapi kalau sudah kita berusaha, lansia tidak lelah, lansia tidak mengkonsumsi teh atau kopi, juga lansia sudah benar-benar nyaman, tidak bisa tidur, tidak ada salahnya kita konsultasikan ke dokter, terutama dokter geriatri. Baik. Jadi itu tadi ya hal-hal yang kemudian bisa menjadi gejala atau muncul di usia lansia, yang ini ternyata banyak sekali organ yang kemudian ada perubahan di proses tersebut. Nah apakah ini proses juga terjadi saat masa pralansia tadi Bu Artati? Apakah pada usia 45 ini sudah muncul bisa gejala-gejala tadi? Jadi seperti ini ya Mas, paling tidak kita bisa mempersiapkan menjadi lansia yang sehat dan produktif. Itu tidak seketika. Jadi kalau bisa ketika ibunya hamil harus mempersiapkan 1000 HPK. Jadi ibu yang hamil itu akan melahirkan bayi yang berkualitas. Tapi kebalikannya, jika ibu yang hamil
melahirkan bayi yang tidak berkualitas atau stunting itu mengakibatkan ketika bayi itu berusia di 40 tahun lebih akan beresiko kesehatannya. Biasanya yang timbul adalah PTM, penyakit tidak menular. Seperti hipertensi atau diabetes. Nah, jadi benar-benar dari sedini mungkin. Ini jadi fakta yang cukup menarik ya pendengar dan pemirsa ya. Jadi yang sangat berpengaruh ternyata justru 1000 hari pertama kita hidup ya. Oke, jadi ini sangat tepat kita hadirkan di sini Ibu Bidan untuk membahas hal ini karena ternyata kaitan kesehatan di masa lansia sangat berbanding lurus dengan kesehatan di masa kita balita gitu. Iya. Oke, luar biasa. Oke, nah hal-hal apa nih kemudian yang perlu diperhatikan di masa balita ini atau 1000 hari pertama tadi yang sangat berpengaruh nanti untuk masa lansia kita? Ya, kalau tidak ibu yang hamil itu harus memperhatikan gizi, terus memperhatikan vitamin, terus juga harus periksa rutin agar mengetahui adanya kondisi yang tidak baik pada kehamilannya. Jadi benar-benar terpantau, jangan sampai menjadi ibu hamil yang anemi, ibu hamil yang kek. Karena kalau sudah anemi atau kek, otomatis akan melahirkan bayi yang tidak berkualitas. Demikian. Terus selama 1000 hari pertama kehidupan juga memberi asupan makanan pada bayi sesuai dengan usianya, sesuai dengan kebutuhannya. Oke, baik. Nah, kita kembali ke gejala tadi yang mulai muncul di masa bahkan pralansia bisa jadi sudah mulai muncul nih. Apakah antara wanita dan pria risikonya berbeda Bu Artati? Misalkan tadi kita ambil dalam hal jantung gitu, apakah pria itu lebih berisiko jantungnya akan bermasalah ketika lansia atau sama saja risiko untuk pria dan wanita ini? Ada perbedaan. Jadi saya akan mengulas dulu perbedaan antara perubahan antara pria dan wanita di saat lansia. Yang pertama, ternyata laki-laki itu lebih mudah bahagia. Gitu. Iya, lebih mudah bahagia ketimbang dengan wanita. Karena wanita melihat wajahnya sudah berkerut-kerut, menjadi gemuk, itu sudah membuat hati, waduh aku kok seperti ini. Tekanan batin. Ya. Terus kedua, laki-laki nampak lebih muda. Karena kerutan di usia yang sama, pada wanita itu kerutannya lebih banyak. Jadi kelihatan, wah ini lebih tua sekali walaupun usianya lebih muda pada wanitanya. Namun karena menurunnya hormon testosteron itu juga membuat otot-otot pada laki-laki lebih mudah berkurang. Ya, terus pada laki-laki pun juga timbul kebotakan, jadi rontok, tidak seperti wanita. Jarang yang mengalami kebotakannya wanita. Terus juga karena tadi wanita mengalami menopause, mengalami penurunan, itu juga mempengaruhi kerja jantung dengan menurunnya estrogen. Nah, di sini timbul pada wanita untuk kelainan jantung lebih meningkat karena hormon estrogennya berkurang. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan hormon testosteronnya atau menjadi andropause, dia tidak begitu pengaruh ke jantungnya. Jadi justru lansia wanita yang lebih berisiko mengalami kelainan jantung. Iya, terus juga dengan hormon estrogen membuat lebih mudah keropos. Persendiannya jadi lebih lebih memacu. Oke, baik, ini benar-benar info yang bermanfaat untuk kita semua ya. Ternyata ada bedanya juga gejala antara lansia pria dan wanita terkait keluhan-keluhan yang mungkin terjadi. Dan ini sekali lagi tadi sangat berpengaruh bagaimana kita menjalani pola hidup yang sehat sejak masa 1000 hari pertama gitu. Jadi bagaimana para orang tua di rumah yang masih memiliki balita, tema ini bukan hanya untuk para lansia ya. Jadi ini untuk Anda semua, bagaimana bisa memperhatikan kesehatan para balitanya di rumah. Nah, kemudian tadi juga sudah disinggung Bu Artati nih, yang paling sering muncul pada lansia adalah penyakit tidak menular, yaitu yang kita sering sebut komorbid ya, penyakit penyerta. Ada hipertensi, diabetes, kolesterol dan sebagainya. Apa yang menyebabkan kok justru lansia ini rentan dengan penyakit-penyakit seperti itu Bu Artati?
Ya, karena kita kembali lagi penurunan dari semua organ-organ tubuhnya sudah mulai menurun. Oleh sebab itu, untuk menjadikan lansia yang benar-benar sehat dan produktif, ketika usia 40 tahun sudah benar-benar memperhatikan kesehatan, rajin memeriksa kesehatan atau dengan check up. Terus juga sudah mulai geremas. Sekarang kan kita digencar-gencarkan untuk melakukan geremas. Salah satunya dengan beraktivitas, olahraga, gemar makan sayur dan buah, deteksi dini. Deteksi dini, tidak mengkonsumsi alkohol, tidak merokok, ya. Selain tidak merokok, menjaga kebersihan lingkungan, dan yang terakhir menggunakan jamban keluarga yang sehat. Insya Allah kalau kita benar-benar melaksanakan germas ketika kita umur 40 tahun ke atas lebih, kita tetap sehat. Jadi mungkin ya, ketika ada orang yang benar-benar menjalani pola hidup bersih dan sehat, dan pada usia lansia bahkan 60-an tahun ke atas dia tetap sehat tanpa penyakit penyerta sama sekali, itu mungkin, Mbak? Mungkin saja, karena dari olahraganya teratur, dia benar-benar makan-makan yang bergizi, bernutrisi, mengurangi garam, gula, juga lemak. Insya Allah itu akan menjadi lansia yang sehat dan berproduktif. Oke, jadi itu harus sudah dimulai dari usia muda ya, tidak menunggu pralansia tadi baru mengurangi garam dan lain sebagainya ya. Oke, ini sebuah motivasi untuk kita semua, tentunya pendengar dan pemirsa, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan sedini mungkin demi masa depan jangka panjang kita tentunya. Dan ini semakin menarik, pendengar dan pemirsa semua, kita masih akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama Ibu Artati, tentunya di Bincang Sehat. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Bincang Sehat, Bincang Sehat, Bincang Sehat. Baik pendengar dan pemirsa semua, kembali bersama kami di Bincang Sehat, dan kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang bersama narasumber kita, Ibu Artati Dianasari, mengenai tema kita hari ini, yaitu lansia sehat dan produktif. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya akan berikan satu kuis untuk Anda semua di rumah, karena tadi sudah dijelaskan Bu Artati panjang lebar mengenai hal-hal yang bisa terjadi pada usia lansia. Pertanyaannya mudah saja. Berapa batasan usia yang disebut lansia? Bagi 3 orang yang beruntung, Anda berhak mendapatkan free facelifting di klinik estetika Dermalan untuk mengencangkan lagi kulit Anda dan juga menghilangkan kerut-kerut di wajah Anda. Jadi sekali lagi, pertanyaannya, berapa batasan usia yang disebut lansia? Baik, kita lanjutkan lagi Bu Artati untuk pembahasan tema kita hari ini. Jadi tadi sudah panjang lebar Bu Artati jelaskan mengenai penyebabnya sampai hal-hal yang mungkin terjadi di masa usia lansia ini. Nah, pertanyaannya sekarang ke intinya nih, bagaimana kemudian upaya kita untuk bisa menjadi lansia yang sehat dan produktif, baik bagi mereka atau kita semua yang belum masuk kategori lansia atau yang ini sudah kadung jadi lansia gitu ya. Bagaimana agar tetap sehat dan produktif? Jadi kembali lagi, kalau tadi sudah secara dini sudah saya sampaikan, sekarang ketika kita sudah tahu kalau untuk menjadi lansia yang sehat dan produktif, yang pertama tadi melaksanakan germasnya. Otomatis kita benar-benar sudah makan makanan yang sehat, ya. Tadi menghindari garam, gula, dan kebanyakan lemak. Kemudian beraktivitas, jadi berolahraga harus rutin sesuai dengan kemampuan. Selain itu kita menjaga kesehatan kita. Seandainya kita sudah merasakan kok saya tidak enak, di umur 40 tahun wajib kita konsultasi dokter atau check up. Nah, ketika kita sudah tahu, oh jebulnya saya punya penyakit A, diobati. Kita menjaga kesehatan kita agar jangan sampai semakin parah. Dilanjut dengan imunisasi, karena imunisasi akan mencegah penyakit, meningkatkan kekebalan. Pada saat ini diwajibkan
lansia juga untuk mengikuti vaksin COVID-19. Bahkan dilaksanakan sampai dengan booster. Tidak hanya COVID saja, ada imunisasi influenza, ada imunisasi hepatitis, juga ada imunisasi herpes. Kita bisa konsultasi ke dokter terdekat atau ke rumah sakit karena di puskesmas belum ada vaksin tersebut. Kebetulan saya sebagai bidan desa suka menangani di posyandu lansia, juga di puskesmas belum ada program imunisasi mandiri seperti itu. Yang ada baru vaksin COVID. Lalu berpikiran positif. Nah, dengan berpikiran positif, insya Allah itu juga membuat kita sehat. Dan mengatur pola stres. Nah, kita bisa mengelola stres dengan baik, insya Allah dengan hidup yang tenang, bahagia, tanpa stres, itu juga membuat hidup akan lebih baik. Jadi artinya di sini juga butuh support ya dari keluarga. Penting sekali bagaimana keluarganya yang lansia ini tidak kemudian ditambahi beban pikiran, beban masalah yang bisa memicu stres dan lain sebagainya. Oke, nah ini di segmen sebelumnya Bu Artati menyinggung mengenai mandi ini Bu Artati, bagaimana salah satunya upaya memberikan kenyamanan untuk beristirahat dengan mandi air hangat gitu ya. Apakah kemudian air dingin ini juga boleh-boleh saja digunakan lansia untuk mandi atau memang sebaiknya air hangat untuk mandi? Pada dasarnya tergantung kondisi lansia tersebut ya. Mungkin kalau kita punya orang tua di Jakarta, terus diajak ke Temanggung, dengan hawanya aja sudah kedinginan. Jadi kita menyiapkan air yang hangat, paling tidak memberi rasa nyaman. Tapi kalau ada lansia yang merasa, aduh aku sumuk kalau mandi air hangat, sebaiknya menggunakan air dingin. Cuman ini karena untuk mengatasi rasa nyaman di malam hari, ya kita memberikan air hangat untuk refleksinya agar supaya nyaman. Otot-ototnya jadi nggak kondisi saja ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita mengarah ke masalah produktivitasnya nih Bu Artati, karena tadi kan tema kita sehat dan produktif. Untuk sehat tadi mungkin sudah agak banyak dibahas. Yang untuk produktivitas ini, apakah usia lansia ini masih boleh untuk kemudian bekerja keras gitu? Karena kita lihat di lingkungan sekitar kita ini banyak juga lansia yang masih kemudian aktif di pekerjaannya. Ada yang punya usaha sendiri, dia tetap di perusahaannya aktif, atau dia mungkin berpolitik, atau mungkin dia memang akhirnya sudah pensiun tapi kembali dikaryakan di kantornya. Ini apakah aman? Kita kembali lagi ke pribadi masing-masing. Maksudnya lansia tersebut apakah memang mampu? Karena kita di bidang kepegawaian saja umur 58 pensiun. Kalau yang ahli 60 tahun. Terus kalau yang dosen 65 tahun, bahkan yang profesor atau itu sampai 70 tahun ya. Nah, itu kan berarti dia tetap produktif. Nah, jadi kita lihat kemampuannya. Mungkin saya mengalami juga di tempat kerja usia baru 57 tahun tapi sudah merasa penat dengan pekerjaan. Dia berusaha untuk mengundurkan diri. Banyak itu pegawai-pegawai yang merasa seperti itu. Mungkin tidak semua, mungkin dia punya keluhan penyakit atau bagaimana supaya dia sehat atau nyaman, dia mengundurkan diri seperti itu. Jadi kita lihat kondisi masing-masing. Kalau di pedesaan kita lihat banyak para petani yang sudah sepuh masih kita lihat lagi kondisinya. Kalau memang orang tersebut mampu, tidak apa-apa. Karena dengan berproduktif itu juga membuat bahagia. Membuat bahagia, terus juga membuat tubuh menjadi nyaman. Jadi dipantau, jangan terlalu melelahkan. Kalau tadi kan batasannya usia 70 ke atasnya sangat rentan gitu ya terhadap risiko penyakit-penyakit penyerta. Apakah di usia 70 ke atas ini juga tetap aman saja untuk dilakukan pekerjaan-pekerjaan tadi, misal menyangkul tanah gitu ya, menyangkul sawah, atau dia pekerjaan keras lainnya? Kalau menurut saya
karena saya juga bukan ahlinya, tetap diperbolehkan ketika merasa mampu. Jadi karena tadi di awal kalau dia memang benar-benar menjadi lansia yang sehat dan produktif, otomatis lansia itu terpantau kesehatannya oleh tenaga kesehatan. Jadi selama dengan catatan dipantau gitu ya, baik oleh keluarga maupun oleh tenaga kesehatan di vaskes terdekat. Baik, dan ini saya ingatkan pemirsa dan pendengar semuanya, Anda bisa bergabung langsung bersama kami melalui WA chat di 088 227 860948 atau kirimkan pertanyaan Anda melalui DM di IG maupun Twitter RTFM. Dan ini sepertinya sudah cukup banyak pertanyaan yang muncul. Saya izin bacakan satu persatu buat Tati ya. Yang pertama, kita ada pertanyaan dari IG. Kenapa ya kalau lansia itu makannya sedikit? Ini berpengaruh pada kesehatan tubuh tidak? Ya, pertanyaan yang sangat baik sekali. Tadi di awal juga sudah saya sampaikan, pada lansia terjadi perubahan di pencernaannya, yaitu asam lambungnya berproduksi sedikit mengakibatkan tubuh mudah terinfeksi. Terus kedua, indera pengecapnya sudah berkurang. Jadi rasanya hambar. Mau dikasih makanan yang enak rasanya seperti itu, yang nggak enak juga seperti itu. Akhirnya timbul tidak mau makan, mengakibatkan tubuh menjadi lemah dan menimbulkan penyakit. Ini sangat berbahaya sekali kalau kita biarkan. Makanya kalau bisa kita harus memantau makanan yang dimakan oleh lansia kita. Jadi apakah boleh misalkan ditambah penyedap rasa gitu supaya yang tadi misalkan indera pengecapnya terasa hambar ini bisa teratasi masalahnya? Apakah aman nih untuk kesehatan lansia? Kalau untuk penyedap rasa, kalau sekiranya saya rasa tidak apa-apa karena untuk merangsang. Terus untuk pemberian garam, sebaiknya garam diberikan ketika mau dimakan sedikit saja. Bukan saat dimasak. Iya, karena kalau dimasak tuh kan garamnya akan larut dan asinnya berkurang. Padahal unsur NaCl-nya masih mengandung. Jadi ketika makan, baru kita sajikan di makanannya. Jadi nanti lebih terasa. Oke, baik. Ini salah satu tips dari Bu Arta. Iya. Baik, pertanyaan kedua. Nenek saya susah diajak olahraga. Apa tidak apa-apa jika nenek saya tidak pernah olahraga? Takutnya nanti sakit. Wah, ini cucu yang peduli pada neneknya. Ini cucu yang luar biasa. Jadi bila lansia yang sudah lama tidak pernah berolahraga, ketika akan diajak berolahraga, kita juga harus tahu kondisi kesehatannya. Apakah si ibu atau si lansia itu memiliki rematik yang sangat sakit? Nah, itu ya tidak boleh. Iya, jadi kita coba pelan-pelan bagaimana persendian. Kalau lansia itu mampu silahkan, tapi kalau lansia tidak mampu tidak usah. Kita konsultasi lagi ke dokter bagaimana caranya. Mungkin bisa dengan yoga. Kalau yoga kan istilahnya tidak terlalu ini, tapi bisa dengan dengan duduk, nafas panjang, pelan-pelan itu juga udah bagian dari berolahraga. Jadi tidak perlu dipaksakan kemudian harus yang sifatnya olahraga fisik gitu yang menguras fisik terlalu berlebih, tapi bisa juga aktivitas-aktivitas harian di rumah mungkin yang kemudian tetap bisa menjaga stamina, kardio para lansia di rumah gitu ya. Dengan berjalan kaki itu juga bagus sekali. Sekedar keliling lingkungan rumah gitu ya, gitu ya. Oke, baik. Semoga menjawab ya. Pertanyaan berikutnya, selamat siang RTFM, saya mau tanya bagaimana menghadapi lansia yang sulit diarahkan dan dilayani. Wah, ini gimana ini? Ya, ini kita harus membutuhkan benar-benar trik yang mengena di hati. Mungkin kadang-kadang si lansia itu akan lebih senang kalau yang memerintahkan itu anak yang A, gitu loh. Terus dia mungkin lebih senang yang memasakkan anak B, seperti itu. Jadi kalau bisa membuat suasana hati yang nyaman. Jadi ini harus yang nawarin harus anak A. Jadi anak A yang dulang sih, mungkin dia lebih kedekatan hatinya lebih baik gitu. Kadang-kadang kan ada seperti itu. Jadi kita yang sebagai anak yang lebih menyadari, ternyata lansia kita lebih senang kalau yang memberi informasi adalah anak yang A atau anak yang B. Jadi intinya
harus sering-sering berkomunikasi Iya. ya, diajak berkomunikasi agar kemudian kita tidak salah mengerti apa yang diinginkan beliau-beliau, Iya. sehingga tersampaikan maunya, nyamannya seperti apa gitu ya. Iya. Dan tentunya kita yang lebih muda harus lebih sabar juga Iya. menghadapi atau merawat para lansia-lansia yang butuh perawatan ini. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Bincang Sehat mau tanya, bapak saya 61 tahun, tapi daharnya masih suka yang bersantan dan daging-dagingan. Apakah ini berbahaya atau tidak apa-apa? Nah, itu juga bagian yang harus dihindari. Sebenarnya untuk makan daging boleh, asal kan mengandung protein, asal kondisi ginjalnya baik. Ya, terus untuk makanan bersantan bisa kita gantikan dengan, namanya itu ada seperti santan, rasanya seperti santan, krim, tapi bukan dari kelapa. Oh. Iya, ada di supermarket. Sudah ada di pasaran, ada di ya, supermarket oke. itu. Jadi kalau kita mau makan yang bersantan, kan sekarang kan banyak cendol kesehatan. Jadi cendolnya itu bukan dari santan, tapi ada dari krim yang bukan dari kelapa. Mungkin itu yang bisa membantu. Solusinya. Iya, jadi si bapak yang sudah umur 61 tahun bisa makan nikmat, tapi tidak membuat berefek kesehatannya. Oke. Jadi mungkin nanti kita bisa googling bersama ya para pendengar dan pemirsa. Ini ada produk pengganti santan yang insya Allah lebih aman kandungannya untuk para lansia, tapi menghadirkan cita rasa yang sama gitu ya. Ini menarik, saya juga baru dengar kali ini, saya akan cari nanti. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini terakhir mungkin ya. Ibu, apakah ada tips untuk lansia yang punya tensi tinggi? Soalnya ini mau vaksin ketiga tapi tensi tidak turun-turun. Oh iya. Kita kembali lagi. Bagi penderita hipertensi itu sudah diwajibkan Mas minum obat setiap hari sesuai dengan anjuran dokter. Jadi insya Allah kalau rutin minum obat penurun tekanan darah, nanti menghasilkan tensi yang normal. Selain itu dengan diet makanan, mengurangi kadar garam, olahan yang juga banyak mengandung garam, lemak, insya Allah dengan telaten akan menjadikan tensi yang normal. Saat di vaksin, persiapan vaksin bisa mendapatkan vaksin COVID. Oke. Jadi selama terkontrol insya Allah nanti bisa tetap mendapatkan vaksin ya. Artinya ini monggo kalau memang tadi tensinya masih tinggi bisa segera konsultasi ke dokternya ya agar bisa segera tensinya normal kembali atau terkontrol seperti biasanya. Mungkin obat-obatannya yang perlu dikonsultasikan lagi ke dokter. Oke, nah kita akan lanjutkan lagi bahasan mengenai lansia sehat dan produktif ini. Kalau tadi kita kenal balita ini punya posyandu tentunya ya. Dan lansia ini sebenarnya punya posyandu juga ya, ada posyandu lansia. Apakah artinya ini semua lansia wajib mengikuti posyandu lansia ini? Posyandu lansia itu punyanya masyarakat. Jadi kalau bisa, siapa lagi yang akan membesarkan posyandu itu kalau bukan masyarakatnya. Jadi sebaiknya warga di sekitar ikut menggiatkan kegiatan tersebut, karena dengan posyandu lansia otomatis terdeteksi kesehatannya. Seperti yang sangat ringan adalah tensinya. Nah, seperti tadi kan ada yang mengeluh ibunya bapaknya tensinya tinggi terus, belum bisa divaksin. Kenapa tidak memanfaatkan posyandu lansia? Atau bagi pemirsa atau pendengar yang memiliki kartu BPJS tapi menderita penyakit PTM seperti hipertensi atau diabetes, bisa mendapat pelayanan prolanis di puskesmas. Nanti akan mendapat obat rutin selama 1 bulan. Itu insya Allah banyak yang menjadi normal kembali tensinya. Untuk posyandu lansia apakah juga ada layanan pemberian obatnya ini Bu Artati? Ada, tapi kita terbatas, kecuali kalau dokter rawuh mungkin kita bisa memberi obat-obat yang lebih ke arah patologisnya. Tapi kalau kita mungkin karena keterbatasan petugas, misal saya bertugas di posyandu, ada lansia dengan berkeluhan, mungkin saya hanya memberi nasihat atau memberi obat pengurang rasa sakit dan vitamin, lanjut saya rujuk ke puskesmas.
Jadi kegiatannya apa saja sih di Posyandu Lansia ini Bu Artati, dan manfaatnya yang bisa didapat para lansia ini apa saja? Oh ya, di Posyandu Lansia itu banyak sekali kegiatannya, sama seperti balita. dari pendaftaran, terusnya penimbangan, ukur tinggi badan, tensi, pengisian kartu KMS, kemudian pemeriksaan. Kalau ada dokter pemeriksaan medis lengkap, diperiksa pasiennya. Kalau sama bidan ya cuman periksa laboratorium. Terusnya pemberian penyuluhan, bahkan ada pemberian PMT dari warga setempat. Mungkin ada kegiatan olahraga bersama? Ya, ada senam bersama. Biasanya sebelum dimulai kegiatan, kita kumpul bersama sambil nunggu kumpul semua, kita mengadakan senam bersama. Jadi insya Allah ini banyak sekali manfaatnya untuk para lansia ya. Untuk germas tadi bisa digalakkan mulai dari Posyandu Lansia tadi. Dan karena tadinya ada banyak peserta, pasti untuk sosialisasi juga akan sangat bermanfaat nih. Yang tadinya mungkin aktif di kantor, banyak teman, dan setelah pensiun sudah tidak bisa ketemu banyak orang, solusinya bisa ikut Posyandu Lansia ini, ketemu para lansia-lansia lain yang bisa diajak bertukar rasa dan pikiran gitu ya. Jadi mengisi waktu dengan baik itu juga akan memberi manfaat pada faktor psikologisnya. Oke, baik. Nah, untuk medical check up tadi sudah disinggung Bu Artati, ini baiknya idealnya berapa jangka waktunya untuk dilakukan? Kalau kita medical check up yang kita lakukan di rumah sakit itu pengalaman saya, kita sebagai PNS aja baru 1 kali. Untuk lansia? Iya. Untuk sebaiknya itu 6 bulan sekali. Sebaiknya 6 bulan sekali dilaksanakan general check up, jadi lengkap semua. Tapi kalau di Posyandu dengan pemeriksaan tensi, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan asam urat dan kolesterol itu bisa dilaksanakan 1 bulan sekali bisa, tapi idealnya 6 bulan sekali cukup. Oke, baik. Semakin menarik dan tentunya masih banyak info bermanfaat lainnya setelah ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehat. Bincang Sehat. Bincang Sehat. Bincang Sehat. Baik pendengar dan pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir episode kali ini. Saya masih ada beberapa pertanyaan lagi untuk Bu Artati Diana Sari dari IBI Cabang Temanggung. Nah, tadi di segmen sebelumnya sudah ada nih penanya yang menanyakan mengenai tensi sebenarnya. Sebenarnya batasan tensi yang disebut tinggi untuk lansia ini berapa sih Bu Artati? Iya. Pada dasarnya untuk tensi itu kalau menurut ilmu yang sekarang itu sama Mas, baik yang pralansia ataupun lansia. Jadi ketika tensi itu sudah 140/90 sudah dikatakan tinggi. Harus segera diatasi. Iya. Jadi jangan menyepelekan. Kalau dulu kan merasa, oh kalau udah tua tensinya 150 tidak apa-apa. Biasa gitu, memang sudah sepuh. Iya, tapi sekarang tidak ilmunya. Tetap di tensi 120/70. Jadi sekitar berkisar itu. Di bawah 140/90 itu adalah tensi yang normal. Kalau sampai terbaca tadi 140/90 dan kemudian diatasi dengan misal obat-obatan untuk memang tensi, apakah bisa kembali normal ke 120-an ini? Bisa, karena tensi pada dasarnya juga harus ditensi berulang-ulang. Dalam kondisi duduk, terus ditunggu 5 menit kemudian posisi tiduran. Ketika tensi itu turun ya berarti tensi yang berkali-kali itu kita ambil rata-ratanya. Jangan sekali mungkin saya habis jalan naik tangga di tensinya jadi 140/90 sudah dibilang hipertensi. Harus dipastikan benar-benar hipertensi atau tidak. Jadi kadang-kadang juga kita tidak langsung kasih obat, mungkin dengan merubah pola makan. Yang tadinya suka asin-asin dikurangi, yang berlemak dikurangi, nanti kita tensi lagi. Seperti itu. Baik. Nah kemudian untuk olahraga Bu Artati tadi kan dijelaskan salah satu solusinya bisa olahraga ringan saja di rumah. Sebaliknya nih, apakah ada olahraga yang perlu dihindari para lansia karena sangat berisiko? Ya,
tadi juga sudah saya jelaskan, ketika sudah lama tidak berolahraga, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter bagaimana kondisinya sehat atau tidak. Terus barangkali memiliki radang pada sendi-sendi, itu juga harus dihindari. Jadi olahraga tetap diperbolehkan ketika orang tersebut mampu melaksanakan olahraga. Jadi untuk lansia diperhitungkan olahraga yang nyaman saja, seperti jalan kaki di pagi hari, boleh bersepeda bagi yang masih mampu. Ya, renang juga bagus sekali untuk persendian. Kalau kita di kota mungkin ada bowling, itu juga bagus. Untuk olahraga yang sifatnya permainan, misalkan dia bulu tangkis, futsal, sepak bola, basket gitu, apakah aman nih untuk memicu adrenalin seperti itu? Itu sudah tidak diperbolehkan karena beresiko. Iya, sangat-sangat beresiko, dan mungkin juga sudah tidak mampu. Jadi baiknya olahraga-olahraga yang santai saja, tidak usah kemudian berkompetisi gitu ya, siapa yang menang gitu ya. Hanya untuk sekedar menjaga stamina. Iya, dan mengisi waktu kekosongan. Baik. Nah, ini terakhir mengenai kondisi pandemi yang sayangnya belum selesai. Tadi sudah disinggung sih sebenarnya mengenai vaksin COVID. Nah, apakah lansia ini termasuk kategori yang wajib memang untuk mendapatkan vaksin COVID ini, Bu? Iya. Karena lansia itu merupakan resiko tinggi, orang yang sangat beresiko, jadi wajib diimunisasi. Karena pada lansia juga terjadi penurunan imun. Nah, dengan pemberian imunisasi juga meningkatkan imunitasnya. Nah, kalau sampai ada kondisi-kondisi di mana para lansia ini kadang dinyatakan belum bisa divaksin gitu. Apakah kemudian dengan kondisi pandemi yang belum berakhir mereka aman untuk berpergian jarak jauh dengan kondisi belum divaksin? Iya. Jadi memang tadi juga dijelaskan tentang pemberian vaksin COVID bagi yang komorbid tidak dapat diberikan. Jadi untuk yang komorbid harus mendapat surat keterangan dari dokter. Namun untuk yang tidak dapat divaksin, bila akan menjadi pelaku perjalanan dalam negeri, wajib dilakukan PCR untuk perjalanan 3 kali 24 jam atau antigen 1 kali 24 jam. Itu bagi yang belum pernah mendapat imunisasi atau baru dapat 1 kali. Oke, dari segi keamanan apakah ada hal-hal yang harus disiapkan secara ekstra nih supaya lansia yang belum divaksin berpergian tetap aman gitu? Kita harus tetap prokes. Misalnya sebaiknya bepergian menggunakan kendaraan sendiri. Terus misalnya waktunya mau pergi hari ini, sebaiknya kita tunda. Misalnya kan sini Lebaran ramai sekali, sebaiknya kita tunda untuk saat-saat yang tidak begitu ramai. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya para keluarga di rumah. Jika punya anggota keluarga yang lansia dan belum bisa terpaksanya divaksin, ketika berpergian tentunya harus dijaga dengan ekstra ya, karena perlindungan dirinya artinya berbeda dari para lansia lain yang mendapatkan vaksin bahkan hingga ke booster. Baik, terima kasih banyak Bu Artati, informasinya hari ini insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan kita tunggu nanti rawuhnya di kesempatan yang lain, Bu Artati. Dan ini kalau sampai ada pemirsa pendengar yang mau konsultasi langsung ke Bu Artati bisa ditemui di mana? Kebetulan saya bertugas di Puskesmas Jumo dan bertempat tinggal di Desa Jumo juga. Di Desa Jumo, jadi bisa langsung tindak saja ke Jumo bagi yang mau ketemu langsung dengan Bu Artati. Baik, dan pemirsa dan pendengar semuanya, inilah akhir dari kebersamaan kita di Bincang Sehat kali ini. Nantikan terus Bincang Sehat setiap hari Senin jam 11 siang dengan tema dan tamu lain yang tidak kalah menarik. Saya ucapkan terima kasih untuk segenap kerabat kerja yang bertugas dan juga Klinik Estetika Derma Life IBI Cabang Temanggung yang mendukung episode kali ini. Nantikan terus kami di radio kesayangan Anda 94.8 FM. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bincang Sehat. Bincang Sehat.
Bincang Sehat.